Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas ETS mata kuliah Fisika Batuan dan Analisis Well Log dengan judul Analisis Kualitatif Rapid Interpretation Sumur Bor Walakwa 2. Berikut materi presentasi yang akan disampaikan. Ada tujuan, dasar teori, dan analisa data. Berikut merupakan tujuan dari analisis yang dilakukan, yaitu menentukan letak reservoir pada sumur bor Walakwa 2 berdasarkan data log dan parameter fisika lainnya. Berikut dasar teori yang akan digunakan. Well logging merupakan metode pengukuran parameter fisika dalam lubang bor yang bervariasi terhadap kedalaman. Pengukuran yang dimaksud dalam metode ini berupa perekaman parameter melalui instrumen sensor yang diturunkan ke dalam lubang bor. Perekaman diawali dari dasar lubang bor menuju ke permukaan. Hasil rekaman sensor berupa data log berbentuk grafik yang bervariasi terhadap kedalaman sumur. Proses analisis sumur bor mengkorelasikan beberapa jenis data log, diantaranya log kaliper, log gamma ray, log SP, log resistivitas, log sonik, log densitas, dan log neutron. Jenis-jenis log kaliper log. Kaliper log merupakan log yang mengukur variasi diameter lubang bor di dalam sumur. Prinsip kerjanya didasari pada pergerakan lengan yang menempel pada dinding lubang bor, di mana setiap pergerakan lengan akibat perubahan akan mengubah nilai potensiometer yang kemudian terekam menjadi sebuah data. Informasi yang diperoleh memiliki manfaat, diantaranya menentukan volume sementasi pada dinding yang akan dilakukan setelah pengeboran dan membantu dalam pendugaan awal kejadian yang terjadi dalam dinding sumur akibat pengeboran. Berikut penggambaran respon kaliper log dan interpretasinya. Selanjutnya, gamma ray log merupakan log yang menyajikan data rekaman aktivitas unsur radioaktif dalam batuan maupun pelapisan. Aktivitas unsur radioaktif yang terekam yaitu unsur potasium, thorium, dan uranium. Ukuran log ini dinyatakan dalam satuan API atau American Petroleum Institute dalam skala 0 sampai 150 GPa. Respon GR yang bernilai tinggi menunjukkan aktivitas radioaktif dalam batuan yang tergolong tinggi, umumnya terdapat pada lempung atau sel. Sedangkan respon GR yang rendah umumnya ditemukan pada clean sand. Respon yang dihasilkan mampu menentukan nilai V-cell dengan melakukan perhitungan sesuai dengan persamaan, dengan GR min sebagai respon yang merepresentasikan clean sand dan GR max sebagai respon yang merepresentasikan sel. Selanjutnya, log SP merupakan log yang merupakan data rekaman beda potensial antar dua elektroda pada permukaan dengan elektroda pada lubang bor yang bergerak ketika perekaman dilakukan. Potensial yang terekam bervariasi dari berbagai informasi. Range nilai dimulai dari puluhan hingga ratusan milivolt. Perekaman yang dilakukan relatif terhadap sel. Prinsip dari pengukuran yang dilakukan adalah mengukur perbedaan potensial dari elektroda yang bergerak dalam lubang bor dan potensial elektroda di permukaan yang berfungsi sebagai referensi sel. Berikut contoh respon yang dihasilkan pada log SP. Potensial yang terekam oleh sensor melibatkan beberapa jenis pergerakan ion, diantaranya elektrokinetik, muncul ketika elektrolit menginvasi batuan poros. Yang selanjutnya yaitu elektrokimia, muncul ketika dua fluida dengan perbedaan salinitas saling berinteraksi melalui lapisan semi-permeabel seperti sel. Selanjutnya, log resistivitas. Log ini sangat berperan penting dalam penentuan resistivitas formasi yang mana berguna untuk evaluasi saturasi hidrokarbon dan bagian reservoir yang belum mengalami invasi atau non-invaded. Pengukuran log resistivitas menjadi penting dikarenakan setiap material memiliki nilai resistivitas tertentu, sehingga mempermudah dalam proses interpretasi. Nilai log ini dinyatakan dalam skala logaritmik dengan rentang 0,2 sampai 2000 ohmmeter. Terdapat 3 jenis log resistivitas yang dibedakan berdasarkan kedalaman penetrasinya. Ada shallow, medium, dan deep penetration. Perbedaan kedalaman dimaksudkan untuk menghindari salah tafsir pada pembacaan log resistivity. Selanjutnya, sonic log
merupakan log yang digunakan untuk mendapatkan harga porositas batuan. Log ini menggambarkan lama waktu kecepatan gelombang yang dipancarkan dari transmitter menuju formasi hingga kembali lagi pada receiver. Kecepatan gelombang yang melalui formasi bergantung pada matriks batuan dan kontribusi porositasnya. Alat yang digunakan yaitu Borehole Compensated Sonic Tool atau BHC yang terdiri dari transmitter dan receiver. Prinsip kerja alat ini yaitu memancarkan gelombang melalui transmitter menuju formasi homogen yang kemudian menyebar dengan cepat melalui lumpur, bergantung pada sudut pancarnya. Sebagian gelombang akan dipantulkan dan dibelokkan, sebagian lain akan tersebar sebagai gelombang mampat, sebagian lagi akan merambat sebagai gelombang sekunder sepanjang dinding sumur. Alat ini menampilkan hasil berupa data besaran waktu transit dengan satuan microsecond per feet. Dalam logging normal, rentang nilai data berkisar antara 40 sampai 200, namun sebagian besar menggunakan range nilai sebesar 40 sampai 140. Berikutnya log densitas merupakan log yang menggunakan instrumen pengukur yang disebut Formation Density Compensated atau FDC. Alat ini mengimajinasikan gamma ray ke formasi. Prinsip yang digunakan yaitu memanfaatkan fenomena hamburan Compton, di mana gamma ray yang dipancarkan akan bertindak sebagai energi partikel foton yang kemudian akan bertemukan dengan elektron dari atom pada formasi. Pada saat terjadi hamburan, foton akan kehilangan sebagian energi dan diserap oleh elektron pada formasi, sehingga elektron tersebut keluar sebagai elektron bebas. Foton yang telah terserap energinya kemudian dihamburkan ke arah lain dan mengalami tumbukan lagi sampai seluruh energi foton terserap habis. Log ini digunakan untuk mengukur porositas, melakukan korelasi antar sumur, dan mengenali komposisi atau indikasi fluida pada formasi. Selanjutnya, interpretasi kualitatif. Pada dasarnya, interpretasi kualitatif dilakukan untuk analisa karakteristik berdasarkan grafik data log dan langkah awal untuk identifikasi dan zonasi reservoir hidrokarbon. Berikut analisa data sumur bor Walakpa yang telah diplot ke dalam software interaktif Petrophysics. Berikut merupakan gambar data sumur bor Walakpa 2 dengan kurva kaliper log, GR log, SP log, dan Fischl. Selanjutnya, berikut data log sumur Walakpa 2 dengan kurva resistivity log, neutron log, density log, dan sonic log. Selanjutnya yaitu interpretasi data. Melalui analisa data grafik log, dapat dilakukan interpretasi lebih lanjut dari data sumur bor untuk menentukan letak reservoir. Dalam penentuan letak reservoir, terdapat beberapa langkah, diantaranya mengetahui karakteristik permeabilitas lapisan, kemudian menentukan resistivitas lapisan, dan melihat korelasi dari log-log sebelumnya dengan nilai crossover dari neutron log dan density log untuk menentukan jenis hidrokarbon pada reservoir. Reservoir atau tempat penyimpanan hidrokarbon pada umumnya terletak di lapisan permeable yang berada di antara lapisan impermeable. Peristiwa ini terjadi karena lapisan impermeable, umumnya shell, mampu menjadi penjebak karena porositas yang tergolong kecil. Dari data log sumur Walakpa 2 diperoleh informasi mengenai reservoir sebagai berikut. Menurut data Geological Report, formasi Kingak Shell kedalaman 2205 sampai 2640 kaki tersusun oleh Condensate Shell, Silty Shell, dan Sandstone. Grafik log pada kedalaman 2400 hingga 2600 kaki menunjukkan beberapa informasi, diantaranya nilai GR log yang cenderung tinggi, kurva SP yang cenderung berada di tengah, nilai Fischl yang berada di posisi lebih dari 0,5, dan kurva sonic log atau DT yang cenderung mengalami defleksi ke arah kiri. Kurva GR yang tinggi menunjukkan besarnya konsentrasi unsur radioaktivitas yang terekam dalam lapisan. Pada umumnya, unsur-unsur tersebut ditemui pada lapisan impermeable, di mana mereka mengendap dan terkompaksi, contohnya pada shell. Hal tersebut sejalan dengan nilai Fischl lebih dari
0,5 yang berarti presentasi volume sel dalam lapisan lebih dari 50%. Kurva SP yang cenderung berada di tengah menunjukkan bahwa potensial yang dimiliki lapisan tidak berbeda jauh dengan sel baseline atau potensial referensi sel, sehingga dapat diperkirakan lapisan tergolong impermeable. Kurva DT yang menunjukkan defleksi ke arah kiri di mana bernilai besar tidak mengalami perubahan yang begitu signifikan, maka dari itu dapat diperkirakan batuan yang menyusun lapisan terkompaksi dengan baik. Hal ini dapat terjadi karena gelombang suara yang ditransmisikan oleh sensor akan merambat dengan baik pada medium dengan densitas tinggi atau terkompaksi dengan baik. Melalui beberapa karakteristik hasil korelasi log-log dan data geological report, lapisan ini dapat diperkirakan lapisan impermeable atau shell. Selanjutnya, penentuan reservoir berdasarkan karakteristik resistivitas dan crossover data NP-Ruby lapisan. Pada kedalaman 2600 dan pada kedalaman 2605 hingga 2635 kaki didapatkan beberapa informasi, diantaranya nilai GR log yang rendah, ketiga log resistivitas LLD merah, LLS ungu tua, dan MSFL ungu muda bernilai tinggi. Crossover terbentuk pada kurva neutron log NP hijau, density log Robi merah yang ditandai dengan shading warna biru, kurva sonic log DT yang mengalami defleksi nilai tak beraturan. Kurva GR yang rendah menunjukkan radioaktivitas yang terekam dalam lapisan tergolong sedikit, di mana karakteristik ini umumnya dijumpai pada lapisan permeabel yang tersusun dari batuan poros. Resistivitas yang dihasilkan lapisan menurut data log tergolong tinggi, namun nilai yang muncul bukan merupakan nilai resistivitas murni dari lapisan karena dipengaruhi oleh invasi lumpur pada dinding lubang bor. Log ini mampu mengidentifikasi jenis kandungan hidrokarbon dengan urutan resistivitas sebagai berikut, dari tinggi ke rendah: gas, minyak, air. Karena nilai resistivitas tergolong tinggi, dapat diperkirakan kandungan hidrokarbon berupa gas alam. Defleksi pada kurva sonic log atau DT memberikan informasi bahwa pada lapisan tersebut terdapat variasi cepat rambat gelombang dalam medium lapisan akibat kompaksi batuan yang tergolong kurang baik, sehingga lapisan digolongkan ke dalam lapisan dengan densitas rendah. Ciri yang telah disebutkan umumnya dimiliki oleh lapisan permeabel atau lapisan poros. Reservoir yang pada umumnya ditemui di lapisan permeabel dengan penyusun batuan poros. Pori yang terdapat pada batuan kemudian menjadi wadah hidrokarbon dan terisi oleh air, minyak, dan gas dengan komposisinya masing-masing. Crossover yang terbentuk dari data kurva neutron dan density log atau NP dan Robi menunjukkan jenis hidrokarbon yang terletak pada lapisan. Semakin lebar crossover yang dihasilkan, perkiraan jenis hidrokarbon akan mengarah ke gas alam. Setelah melalui korelasi data log yang digunakan, dapat diperkirakan pada kedalaman 2605 hingga 2635 feet terdapat reservoir yang di dalamnya terkandung hidrokarbon berupa gas alam. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Melalui korelasi data log dan parameter fisika didapatkan melalui korelasi data log dan parameter fisika didapatkan pendugaan letak reservoir hidrokarbon pada sumur Walak Part 2 di kedalaman 2605 hingga 2635 kaki. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.